السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Tidak ada sesuatu pun yang dikaitkan dengan Al-Quran melainkan dia akan mulia. Berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, "Man ta'allama al-Qur'ana 'azmat qimatuhu." Barang siapa yang mempelajari Al-Quran, maka harga dirinya akan besar dan agung. Artinya dia akan menjadi orang mulia. Demikian juga tempat. Kalau dikaitkan dengan Al-Quran, maka dia jadi tempat yang mulia. Itulah Mekah dan Madinah. Karena dua tempat itu diturunkan Al-Quran. Kalau dikaitkan dengan waktu, maka itulah bulan Ramadan. Terlebih lagi malam di pertama kali diturunkannya Al-Quran ialah malam Lailatul Qadar. Kalau dikaitkan dengan manusia yang menerimanya, maka itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan dengan Al-Quran. Kalau dikaitkan dengan malaikat yang membawanya, itulah Jibril yang menyampaikan wahyu ini. Kalau dikaitkan dengan orang yang menyaksikan wahyu itu, itulah para sahabat yang dimuliakan dengan kehadiran wahyu. Karena semua itu bagian daripada kemuliaan yang Allah berikan. Allah Maha Mulia menurunkan Quran yang mulia melalui malaikat yang mulia kepada manusia yang mulia di malam yang lebih baik daripada 1000 bulan kemuliaannya. Itu malam di situlah bulan Ramadan. Kemudian di dua tempat yang mulia, Mekah dan Madinah, serta disaksikan oleh para sahabat yang mulia dan diikuti oleh umat beliau yang mulia. Dengan tingkatan yang berbeda-beda, mereka tetap mulia karena menerima Al-Quran. Allah menyebutkan dalam surah Fatir ayat 30-an, "Tsumma awrathna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Lalu Allah sebutkan hamba-hamba itu, faminhum zalimu li nafsihi. Ada di antara mereka yang menganiaya dirinya sendiri. Wa minhum muqtasidun. Di antara mereka ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada yang mereka bersegera melakukan kebaikan atas izin Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Semua itu adalah karunia Allah. Lihat. Orang yang melakukan dosa saja tetap mendapatkan percikan kemuliaan Quran itu ketika mereka memeluk ajaran Islam dan mengimani Quran itu. Karena Allah katakan, min ibadina. Hamba-hamba kami, berarti hamba Allah itu ada yang melakukan dosa. Walaupun nanti dihukum di dunia atau di akhirat. Ada juga yang pertengahan. Ada juga yang semangat berbuat kebaikan.
Itulah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebentar lagi akan hadir sebuah bulan yang disitulah Al-Quran diturunkan. Pada saat itulah Al-Quran diturunkan. Itu disebut dengan bulan Ramadan. Bermula dari firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Quran sekaligus. Unzila sekaligus. Kalau sebutannya nuzila, tahap bertahap. Nuzila bertahap. Unzila sekaligus. Kapan sekaligusnya? Dari sisi Allah sampai ke Baitul Ma'mur. Langit pertama. Disitulah diturunkan sekaligus. Dari situlah nanti Jibril membawanya secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Unzila fil Quran. Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan bagi petunjuk itu. Maka barang siapa yang melihat hilal, hendaklah dia berpuasa. Kalimat maka barang siapa yang melihat hilal, disebabkan Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, maka berpuasalah. Artinya puasa terjadi di bulan Ramadan bukan karena hilal, karena Quran diturunkan padanya. Andainya Quran diturunkan bulan Sya'ban, tentunya puasa di bulan Sya'ban. Andainya Quran diturunkan di bulan Syawal, tentu puasa di bulan Syawal. Karena Allah menghendaki dengan hikmah dan juga kemuliaannya diturunkan di bulan Ramadan, maka puasa pun terjadi di bulan itu. Pesan moralnya, bulan Ramadan bulan di mana waktunya kita memperbanyak baca Al-Quran. Itu yang ingin dipesankan dalam kalimat ini. Maka para ulama yang begitu dalam pemahamannya tentang ayat tadi, mereka menyibukkan diri dengan baca Quran. Ada satu hikmah, satu faedah yang sangat menarik. Bila antum berpuasa dan memperbanyak baca Al-Quran, itu meminimalisir lapar dan dahaga. Kenapa? Jawab. Ini jawab. Kenapa? Siapa yang bisa jawab naik kelas? Karena kita memberi makanan pada hati dan ruh kita. Sedangkan jasad tidak makan. Dalam diri kita ini ada 3 unsur penciptaan. Jasad, hati, ruh. Ketika ruh kita diberi makan dengan makanannya, yaitu ayat-ayat Allah, zikir kepada Allah, beristighfar, maka tubuh akan tenang. Kan ada orang bilang, pikiran adalah sumber penyakit atau sumber kesehatan. Karena itu datang dari mana? Nah, mungkin datang dari otot. Ya datang dari sebuah makhluk yang Allah ciptakan pada diri kita. Yang disebut dengan jiwa atau ruh. Dan juga hati. Maka beri makanannya. Itu membaca Al-Quran. Lain puasa ketika kita baca Quran dan tidak baca Quran. Kalau kita jarang baca Quran, pasti yang dilihat jam. Apa nih asar nih? Apa nih? Kan? Tapi coba antum baca Quran. Yang antum inginkan ketika ruh sudah menikmati. Aduhai betapa indahnya kalau diperlama lagi waktu puasa. Begitu jemaah sekalian. Coba deh nanti. Makanya orang-orang yang rajin baca Quran, insya Allah dia akan merasakan ketenangan pada saat dia puasa.
Ini yang jarang kita ketahui. Kemudian keistimewaan bulan Ramadan. Adapun arti bulan Ramadan saya sering sampaikan. Artinya apa? Panas. Panas sekali. Bukan panas aja. Makanya umat terdahulu ada yang tidak sanggup menerima syariat ini. Kalau dilakukan puasa di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah meskipun bulan itu tetap dinamakan Ramadan. Kalau sudah di daerah Bogor hujan. Alhamdulillah. Dan Anda merasakan sendiri kalau puasa di sini dengan puasa di Bima. Di sini enak sangat puasa. Sejuk. Tapi kalau di daerah Bima sana pahit air ludah kita. Pahit. Dan bersyukurlah kepada Allah yang memberikan kita tempat yang sejuk saat berpuasa. Meskipun kita berada di bulan yang namanya panas mencekam. Itu arti Ramadan. Arti Ramadan apa? Panas yang sangat panas gitu. Oke. Apa keistimewaan bulan ini sehingga dipilih menjadi bulan untuk berpuasa wajib? Pertama tadi sudah saya sebutkan waktu turunnya Al-Quran. Kedua di dalamnya ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan kita nanti dapat. Anak ingin ingatkan sedikit. Ibu-ibu dengar nggak ini? Sekarang baru beli baju barunya, jangan beli nanti. Nanti ada diskon besar-besaran Pak Ustadz. Lebih besar diskon mana? Dapat lebih baik dari 1000 bulan atau diskon 50% di Ramayana? 1000 bulan. Berhentilah pergi ke mall waktu sholat tarawih. Sholat tarawih, sholat sama imam. Kalau tidak bisa sholat sama imam, sholat sendiri di rumah. Berarti ke mall dulu baru sholat. Nanti ngantuk tidak sholat. Sayang waktu. Atau siang lah. Yang pergi ke mallnya. Tapi sayang siang waktu untuk baca Quran. Ya kan? Waktu kita sangat-sangat sedikit. Sekarang waktu Anda untuk beli baju baru, beli baju lama. Ya. Nanti waktu kita mengabdi kepada Allah. Salat tarawih. Bapak-bapak sekalian jangan karena imamnya semakin terakhir semakin lama bacaannya berhenti sholat. Kalau Anda capek duduk. Tapi kalau duduk ngantuk juga berdiri lagi. Duduk. Nah apa-apa. Kalau Anda capek. Sekiranya imam panjang bacaannya dan kita bisa berdiri. Berdiri dulu. Tapi capek Pak Ustadz. Itulah tarawih. Apa arti tarawih? Istirahat. Kenapa istirahat? Karena capek. Berarti sholatnya capek enggak? Capek. Kemudian di tengah-tengah dilakukan tirwah. Tirwah itu artinya taraweh. Kata tunggal dari taraweh. Maka sholat malamlah di Lailatul Qadar itu. Karena dengan cara satu itulah kita bisa memegang lebih baik daripada 1000. Sholat malam. Itu pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Kan malam itu ada orang baik, ada orang buruk, ada kafir, ada muslim. Dapat semua enggak Lailatul Qadar? Dapat. Dapat malamnya. Tapi keutamaannya tidak semua orang dapat. Bahkan tidak semua muslim dapat. Siapa yang mendapatkannya? Orang yang melakukan qiyamul lail. Orang yang melakukan qiyam al-lail. Salat malam di Lailatul Qadar. Baik. Nanti dalilnya, insya Allah dalilnya sangat jelas sekali. Atau saya sebutkan dalilnya dulu. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, akan diampunkan dosa-dosa yang telah. Berdasarkan hadis ini, yang mendapatkan keutamaan yang lebih baik daripada 1000 bulan tadi, hanya orang yang sholat malam di malam itu.
Itu. Maka biasakan dari awal Ramadan sampai akhir, sholat tarawih jangan ditinggalkan. Jangan ditinggal. Nah, ini keistimewaan pertama, kedua bulan Ramadan. Keistimewaan ketiga, semua kebaikan pintunya dibuka, bahkan surga dibuka juga. Pintu keburukan ditutup, bahkan neraka juga ditutup. Sampai warteg juga ditutup kan. Cuman pakai itu aja tapi. Tirai. Ya. Yang ketiga, setan dibelenggu. 3 perkara ini memberikan kepada kita pelajaran untuk selalu berbuat baik. Dan terjadinya 3 perkara ini mulai dari malam pertama Ramadan. Begitu maghrib terlihat hilal Ramadan, maka di saat itulah setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, suffidati syayatin. Jika datang malam pertama bulan Ramadan, setan dibelenggu. Kalau sudah dibelenggu, siapa yang pengaruhi orang berbuat dosa dalam hawa nafsu? Kan selama ini nafsu dipengaruhi setan. Kira-kira siapa? Siapa yang jadi setannya? Bukan syaitan lagi yang membisikinya, tetapi bisikan syaitan selama ini sudah menjadi karakternya. Sebagaimana ajaran Allah bagi orang soleh telah menjadi karakter bagi dia, maka orang-orang yang biasa dengan syaitan, dia mempraktekkan karakter syaitaniah di saat setan tidak lagi punya pengaruh. Ya. Rasulullah SAW telah meninggal dunia, tapi pengaruhnya masih ada nggak pada umatnya? Sih, itulah orang baik. Setan juga begitu. Pengikutnya juga begitu. Ketika setannya dibelenggu, pengikutnya tetap menteladaninya. Ini ibarat orang yang dipukul pakai cambuk selama 11 bulan. Kemudian yang mencambuknya berhenti 1 bulan. Yang dicambuk tidak mau mengobati bekas cambukan, lukanya jadi apa? Busuk. Karena dia tidak obati. Kalau busuk, akan lebih parah keadaannya daripada saat dicambuk. Walaupun yang mencambuknya sudah berhenti. Demikian hati pendosa. Hatinya setiap hari, setiap waktu 11 bulan lamanya dicambuk pakai dosa oleh setan. Dan cambukan setan itu dia tidak obati dengan tobat dan istighfar. Maka saat itu dia akan melakukan dosa juga di bulan. Terbukti. Ya. Orang di bulan Ramadan masih ada yang jalan sama selingkuhannya. Masih. Buka bersama yuk, tapi sama selingkuhannya. Buka bersama sama siapa? Selingkuhannya. Kalau lagi sahur yang dibangunkan siapa? Janda RT 3. Kalau enggak. Bukan istri yang dibangunkan. Ini menunjukkan bahwa ada orang yang terpengaruh dengan jiwanya sendiri. Bukan terpengaruh dengan apa? Syaitan. Ada juga yang berpendapat bahwa syaitan masih bisa membisikkan walaupun dirinya di penjara. Tapi yang jelas manusia itu sudah menjadikan syaitan sebagai apa? Karakternya. Maka manfaatkanlah bulan ini dengan sebaik-baiknya. Potensi untuk berbuat negatif sudah tertutup. Kita diberikan kesempatan berbuat baik. Maka oleh karena itu malaikat memanggil, ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai orang yang memburu kebaikan, menghadaplah kepada Allah. Wahai orang yang suka berbuat jahat, berhentilah. Karena udah bukan waktunya lagi berbuat jahat. Waktunya untuk berbuat baik. Nah, dai-dai, para ibu, para bapak, teman-teman sekalian, yang memiliki ilmu, ini kesempatan untuk mempengaruhi orang-orang ini kembali kepada Allah. Kenapa? Karena mereka tidak lagi dipengaruhi oleh siapa?
setan. Kita beri pengaruh kepada mereka dengan pengaruh-pengaruh baik. Melalui dakwah-dakwah yang kita sampaikan juga. Siapa tahu di bulan itu mereka mau taubat kepada Allah. Jangan malu untuk mengingkari kemungkaran. Jangan malu untuk menyampaikan kebenaran. Tapi nanti dicemooh Pak Ustadz. Cemoohan itu bukanlah sesuatu yang berat bagi seorang yang menyampaikan kebenaran. Kadang itu yang kita takutkan. Kita berjuang juga untuk menyelamatkan saudara kita yang selama ini dikuasai oleh siapa? Oh. Taib, ini keutamaan bulan Ramadan itu. Asyamu, puasa. Puasa adalah menahan diri dari perkara-perkara yang merusak puasa. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Itu 3 rangkaian rukun puasa. Imsak, waktu, niat. Kalau kaitan dengan dari fajar sampai terbenam matahari berarti waktu. Kan ringkasannya itu. Siam itu artinya menahan diri dari pembatal. Ini diringkas menjadi imsak. Bukan imsak di masjid ya. Imsak bukan begitu. Imsak yang maksud menahan diri. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ringkasannya kaitan dengan waktu. Waktu. Dengan niat mendekatkan diri kepada Allah berarti niat. 3 rukun. Karena waktu kita sebentar, Ana jelaskan secara ringkas saja. Pembatal puasa nanti insya Allah kita bahas. Kita kaitkan dengan waktu dulu. Waktu fajar dan waktu ghurubus syams, waktu terbenamnya matahari, 2 keadaan ini tidak ditentukan secara pasti, tapi ditentukan dengan perkiraan. Saya ulangi ya, supaya nanti tidak banyak was-was ketika makan sahur dan ketika berbuka. Waktu sahur dan waktu berbuka kaedahnya ditentukan dengan perkiraan ringan, bukan kepastian. Kita lihat aja deh setiap hari waktu adzan. Sama nggak adzan di sini dengan di Istiqomah? Berbeda. Jam masjid ini jam masjid di luar berbeda kan? Itu menunjukkan di situ ada pelajaran bagi kita bahwa waktu ini memang diperkirakan, bukan kepastian, tapi perkiraannya ringan. Perkiraan yang mendekati. Perkiraan yang tidak jauh dari kesalahan, tapi mendekati. Contoh waktu fajar. Anda lagi makan sahur, tiba-tiba adzan, maka karena perkiraannya tidak jauh, minum saja, hentikan makan. Minum saja. Ketika adzan, karena belum minum kan, minum saja. Dalilnya Rasulullah SAW pernah berkata demikian kepada Ibnu Umar. Man sami'an nida wal ina'u fi yadihi fala yada'hu hatta yaqdi hajatahu. Barang siapa yang mendengar suara adzan, gelas air di tangannya, jangan dia letakkan sampai dia selesaikan hajatnya. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah ina diartikan gelas yang berisi air. Meskipun ada yang mengatakan makanan juga boleh. Tapi saya lebih berhati-hati dan lebih condong pada apa yang disebutkan ina ini. Dan sekaligus dari penelitian para ahli kesehatan. Bahwa manusia itu lebih butuh pada air daripada makanan. Kan sekarang ada fasting itu apa namanya? 48 jam hanya minum air. Orang yang mau kurus, tapi jangan yang kurus-kurus begitu lagi ya. Nanti tidak enak dipandangnya. Ya, jadi itu menunjukkan orang butuh air. Maka ketika kita sahur dan yang kita butuhkan itu ternyata kita harus lakukan di waktu adzan, maka minum saja. Kenapa? Karena adzan ini bisa jadi baru perkiraan
tapi perkiraan mendekati. Belum tentu masuk atau sudah tentu masuk. Ini namanya perkiraan. Ya. Kemudian mengenai akhir, yaitu terbelamnya matahari. Anda lihat jam, ini jam udah waktunya nih. Dilihat di jam digital, ya juga waktu. Muadzin tidak azan-azan. Ternyata dia lagi cari kolaknya, dia taruh di mana. Yang mau minum kolak dulu gitu. Nah kalau antum nunggu azan, tidak jadi-jadi nanti berbukanya. Bukan hanya berbuka makan dan minum. Masalah waktu berbuka ini. Ibu-ibu yang datang haid. Misalnya ibu-ibu datang bulannya 30 detik sebelum azan atau sebelum waktu maghrib yang ditentukan. Maka puasa di hari itu insya Allah sah. Kenapa? Karena waktu sangat dekat sekali. 30 detik kan. Sekiranya datang haid dalam waktu itu, insya Allah puasa di hari itu tidak perlu diqadha. Yang salah itu perkiraan berbuka baru selesai adzan asar. Ini mendung nih kayaknya sebentar lagi berbuka nih. Ini namanya lapar begitu kan. Itu yang salah. Itu yang salah. Ini perkiraan ringan. Perkiraan yang mendekati. Tidak masalah. Dalilnya Rasulullah SAW dan seorang sahabat pernah berjalan bersafar. Sahabat ini menunggu berbuka. Nabi di bawah. Sahabat ini ada di atas punduk. Ada di atas ontanya. Kata dia, ya Rasulullah kalau aku berdiri nih. Matahari masih kelihatan. Rasulullah SAW turun. Mari berbuka. Ini udah waktunya berbuka. Karena dilihatnya matahari itu tenggelam. Lihat gelap dari arah timur. Bukan naik di atas punduk onta kemudian nengok matahari lagi. Kalau begitu gimana tuh yang di gedung tinggi di Dubai itu? Kapan berbukanya? Atau kita lagi di atas pesawat. Wah matahari masih nongol ini. Demikian perkiraan itu. Rasulullah SAW berarti memperkirakan gak waktu dia suruh sahabatnya turun? Iya. Perkirakan. Terus sudah waktunya berbuka aja. Nah ini mengenai waktu. Kaedah waktu tadi apa? Dibangun di atas perkiraan yang mendekati. Bukan kepastian. Buktinya setiap hari juga kita mendengar adzan tidak sama kan di setiap masjid. Ya kan? Jelas sampai sini? Saya sampaikan ini agar tidak was-was dalam melaksanakan siam. Ini rukun kedua, yaitu waktu. Rukun ketiga, niat. Niatnya kapan? Apakah boleh kita berniat di awal Ramadan sampai untuk seterusnya? Ini pendapat mazhab Hambali. Dan pendapat ini kurang kuat. Karena Nabi SAW mengatakan, Man lam yubayyitis siyama minal layli, fala siyamalah. Siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari, maka besoknya tidak ada puasa baginya. Berarti niat harus setiap malam. Dan tidak perlu nawaitu juga niat itu. Ada orang tadi malam makan sahur 3 piring. Pagi hari ditanya temannya, Bu, tadi malam nawaitu enggak? Lupa saya, tapi makan 3 piring. Berarti kalau dia makan sahur itu sudah menunjukkan dia berniat. Atau dia meneguk air saja atau kurma 5 atau 7. Itu menunjukkan dia sudah niat. Makanya niat itu boleh di awal maghrib. Pas maghrib itu sudah boleh niat. Pokoknya malam itu udah niat sob. Pokoknya. Udah niat. Ini menunjukkan niat itu setiap malam. Baik, ini rukun. Kita kembali ke rukun pertama. Atau kita sebutkan dulu pembatal puasa dulu. Pembatal, Fadailus siyam, keutamaan puasa. Ana ringkas aja ya. Pertama, orang yang berpuasa itu akan terlindungi dari api neraka dengan puasanya. Karena puasa menjadi benteng. Benteng dari 2 keburukan. Keburukan maksiat dan keburukan neraka. Coba untuk melihat orang yang puasa Senin Kamis, puasa Daud, apalagi nanti puasa Ramadan. Itu lain loh wajahnya dengan orang yang tidak terbiasa puasa. Kan dia menjaga diri memang.
Ada orang berpuasa karena tidak sanggup menikah. Puasanya kapan aja syahwatnya ada, dia puasa. Ya. Ini puasa, orang yang tidak sanggup menikah pun, dia mulia dengan itu. Karena memang puasa itu sebagai benteng dari maksiat. Siapa di dunia ini, wanita yang puasa hampir setiap hari, dilarang loh puasa setiap hari, tapi dia sendiri berijtihad berpuasa setiap hari. Siapa? Wanita tapi. Siapa? Ini harus dihafal sama ibu-ibu nih. Tapi ibu-ibu kita boleh melakukan nikah. Wanita ini udah tidak boleh nikah lagi setelah jadi janda. Haram untuk menikah. Siapa kira-kira? Aisyah. Aisyah itu janda 18 tahun. Janda 18 tahun sebagai manusia biasa punya syahwat gak untuk menikah? Punya. Tapi dia istri Nabi. Istri Nabi sepeninggalan Nabi SAW sudah diharamkan untuk dinikahi oleh siapapun. Tetapi manusiawi ada syahwat. Iya. Gimana Aisyah radhiyallahu anha mengendalikan syahwatnya? Dia berpuasa setiap hari dan tidak ada yang mencelanya. Kalau wanita-wanita kita, dia masih punya kesempatan untuk menikah lagi. Kenapa? Karena dia bukan istri Nabi. Setelah meninggal suaminya, wanita selain istri Nabi, mereka boleh menikah. Bagaimana dengan istri Nabi yang lain? Istri Nabi yang lain usianya usia di atas Aisyah semua. Dan Aisyah yang muda. 18 tahun ketika ditinggal oleh Nabi SAW. 18 tahun. Jangankan janda 18 tahun, janda 50 tahun aja masih, ya gitulah. Kalau dia tidak merawat diri, tidak menjaga diri, maka oleh karena itu Aisyah menjaga diri dengan puasa. Karena dia tahu, satu-satunya yang bisa membentengi syahwat orang yang tidak bisa menikah adalah puasa. Demikian, dia juga sebagai benteng dari api neraka. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, as-siyamu junnah yastajinnu bihal abdu yaumal qiyamati minan nar. Puasa itu adalah junnah. Yastajinnu bihal abdu minan nar. Dengannya seorang hamba membentengi diri dari api neraka. Ya. Bahkan puasa itu menjauhkan wajah seseorang dari api neraka sejauh sepanjang perjalanan 70 tahun. Kalau jalan dari Sumatera ke sini berapa tahun? Saya kira sebulan cukup lah. Dari ujung Indonesia ke ujung Indonesia saya kira cukup. Ya mungkin setahun lah kalau mau gitu. Ada yang tidak punya pekerjaan. Tapi ini 70 tahun. Dijauhkan wajah orang yang berpuasa itu dari api neraka sejauh sepanjang perjalanan 70 tahun. Ya. Kemudian keutamaan kedua. Dialah yang menjadi jalan pintas ke surga. Kata Rasulullah SAW kepada seorang sahabat yang bertanya. Sahabat ini bernama Abu Umamah Al-Bakhili. Kunyahnya Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "'Alaika bis-shaum la misla lahu." Ya Rasulullah, tunjukkan aku amal yang bisa menggiring aku ke surga. Nabi mengatakan, hendaklah engkau berpuasa. Enggak ada yang semisal dengan. Keutamaan ketiga, keempat, dan kelima. Pahala orang yang berpuasa tidak ada batas. Menunjukkan bahwa orang berpuasa sangat sedikit potensi untuk berbuat riya. Jadi orang yang berpuasa sangat sedikit
potensinya untuk berbuat apa? Riya. Makanya pahalanya tidak pernah disebutkan. Kalau baca Quran 1 jadi 10. Jadi lipat 700. Sholat di masjid bagi laki-laki 25 kali lipat atau 27 kali lipat dari sholat di rumah. Sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat daripada sholat di masjid lain. Tapi puasa tidak pernah disebutkan begitu. Tidak disebutkan. Maka disebutkan pahalanya tanpa batas. Karena kemungkinan untuk tidak ikhlas sangat sedikit. Karena orang riya itu, dia tampakkan amal di depan orang, dia sembunyikan kekufuran di belakang orang. Atau sembunyikan kemaksiatan. Contoh, puasa. Kalau orang mau riya, di dalam rumah tinggal beli es cendol, makan sendiri, keluar tinggal dilap pakai kenebo bibirnya. Kering lagi kan? Nah, ini orang riya. Apalagi di bulan Ramadan, apa yang mau dibanggakan puasa kita sedangkan anak kecil juga bisa puasa kok. Oh, saya puasa hari ini, Pak. Apa mau diriakan? Anak-anak umur 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun sudah bisa puasa. Sehingga untuk berlaku riya, berlaku sombong dengan ibadah yang satu ini sangat sedikit kemungkinan. Makanya Allah sangat menghargai puasa. Orang yang berpuasa itu. Ya. Keempatnya, orang yang berpuasa merasakan 2 kebahagiaan. Pertanyaannya, kebahagiaan apa itu? Waktu berbuka dan waktu bertemu Allah. Nah, waktu berbuka ada 2 keadaan kebahagiaan. Kebahagiaan pertama, kebahagiaan karena ada makan dan minum di depan. Oke? Bahkan 10 detik sebelum adzan dihitung kan? 10, 9, 8, kan gitu kan? Begitu 0, tancap langsung. Gorengan lagi pertama ya. Oke. Ini makanan di depan ini membuat kita gembira saat berbuka. Ini gembira yang pertama waktu berbuka. Gembira kedua waktu berbuka, gembira karena telah dibantu oleh Allah untuk menyelesaikan puasa. Bergembira karena Allah membantu dia dalam menyelesaikan apa? Puasa. Mana yang membuat seorang dapat pahala? Gembira pertama apa kedua? Gembira karena makanan atau gembira karena ditolong oleh Allah menyelesaikan puasa? Kira-kira antum pernah merasakan gak kedua ini? Ini harus dirubah mindset kita. Gembira yang mendapatkan pahala ketika berbuka itu yang kedua. Yang pertama tabi'iyah. Dan tidak dicela juga. Orang melihat makanan pada saat setelah lapar, gembira, ya tabiat manusiawi. Tapi yang sering tidak muncul pada diri kita gembira karena yang kedua. Ini dirubah mindset kita pada saat kita gembira itu. Alhamdulillah ya Allah. Engkau telah memberikan aku pertolongan untuk menyelesaikan apa? Puasa. Ini kegembiraan yang mendatangkan pahala. Ya, jangan salah paham, semua gembira. Kemudian kegembiraan kedua bertemu dengan Allah karena nanti puasa itu akan menghampiri pelakunya di depan Allah Azza wa Jalla. Ini pelakunya ini, puasa dan Al-Quran itu menghadap kepada Allah. Ya Rabb, kata puasa. Inni mana'atuhu minat ta'ami wa syahwati fasyafi'ni fihi. Ya Rabbku, izinkan aku memberi syafaat kepada orang ini karena aku menahan dia dari makan dan syahwat. Quran mengatakan, inni mana'tuhu minan naumi. Aku melarang dia, menahan dia dari tidur karena sibuk membaca aku. Fasyafi'ni fihi. Beri aku kesempatan memberi syafaat. Maka fayusyafa'ani. Kedua-duanya beri apa? Syafaat. Pada saat kita dihisap, siapa yang mau peduli sama kita? Ternyata ada yang peduli dari amal kita. Puasa dan baca Quran. Ini yang membuat kita gembira nanti di hadapan Allah. Kemudian yang kelima,
Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada kasturi. Bau mulut yang dimaksud bau hawa yang dari dalam. Bukan bau gigi yang tidak disikat. Jangan salah paham, nanti karena kepengen bau mulut terus setiap hari di bulan Ramadan, akhirnya setiap sahur makan jengkol, makan pete. Bukan begitu. Yang dimaksud bau mulut bukan di gigi, tapi dari hawa. Makanya orang berpuasa boleh sikat gigi. Boleh pakai siwak, tapi pakai pasta gigi, para ulama mengatakan hindari. Takutnya yang punya rasa ini masuk ke dalam. Kalau air pun bekas sikat gigi itu tidak disengaja masuk ke dalam, itu tidak mudorot. Kenapa? Karena kita tidak merasa. Kalau pasta gigi merasa ada rasanya. Paham gak? Demikian agama kita mengajarkan kemudahan. Baik, ini keutamaan kelima. Keutamaan yang keenam tadi saya sebutkan bahwa keduanya memberi syafaat. Kemudian puasa adalah kafarah. Apa kafarah? Penghapus kesalahan. Penghapus kesalahan. Bagaimana disebutkan Nabi SAW dalam puasa wajib ini. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Ini diantara keutamaan-keutamaan dan banyak lagi keutamaan yang lainnya. Di antaranya ada pintu Ar-Rayyan yang dimasuki oleh orang-orang berpuasa. Pembatal saum. Apa kira-kira yang membatalkan puasa? Supaya kita tidak perpanjang. Makan dan minum dengan sengaja. Rokok juga termasuk yang membatalkan puasa. Ya. Bagaimana kalau di jalan kita menghirup knalpot bajai gitu. Kalau Anda langsung menghirup di knalpotnya, iya, batal. Kalau tidak sengaja tidak masalah. Ini kan dalil-dalil orang rokok ini. Rokok tidak membatalkan puasa Pak Ustadz. Kenapa? Karena di jalan pun kita menghirup udara bekas knalpot bajai. Ya kalau Anda hirup knalpotnya ya batal. Kalau tidak sengaja tidak masalah. Ini karena bagian dari makan dan minum. Kaedah mengenai makan dan minum ini tidak harus makan yang enak atau minum yang sejuk. Yang dimaksud adalah memasukkan sesuatu melewati kerongkongan. Rongga ini di dalam. Walaupun barang tersebut bisa ditarik keluar kembali. Contoh. Antum kalau pergi ke rumah sakit, teleskop ya. Yang ada kamera dan senter. Teleskopi ya. Apalah namanya itu. Ya. Dimasukkan ke sini. Kan nanti untuk memeriksa lambung atau. Kemudian dikeluarkan lagi kan. Batal nggak puasanya? Kaedahnya. Karena melewati tenggorokan. Kerongkongan. Oke, kerongkongan. Namanya rongga. Ya, oke. Sudah lewat sini dikeluarkan lagi, batal. Ini kaedahnya. Berarti kalau keluar dari kaedah ini, artinya sesuatu masuk lewat lain. Anda mandi, qadarullah, masuk air lewat telinga. Dan mengalir kemana-mana gitu. Ke tubuh. Batal enggak? Tidak, apalagi itu tidak disengaja. Atau yang lain, suntik meningitis, suntik vaksin. Masuk ke dalam enggak vaksin? Masuk. Tapi lewat mana? Lewat sini. Enggak ada orang suntik meningitis lewat sini. Ya. Lewat sini. Makanya infus itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Batal atau tidak. Karena dia tidak dilewatkan sini. Lewat sini. Hanya saja mereka berselisih karena betul-betul bisa menggantikan makan dan minum. Itu masalahnya. Jadi kaedah umum dulu. Karena kaedah itu mencakup banyak masalah.
Keluar dari kaidah ini pun, mandi di kolam renang sambil kentut, jangan takut lagi. Karena yang ditakuti orang kentut di kolam berenang, airnya tung masuk ke atas. Ya enggak? Udah enggak usah ditakuti lagi. Karena apa? Kalaupun benar masuk, tidak lewat sini. Lewat jalur lain. Waktu antum panas nih, dahaga. Antum ambil es batu yang kecil-kecil itu, taruh di sini. Boleh enggak? Boleh atau tidak? Kenapa boleh? Ah, itu dia. Kalau seperti itu, cerdas kita memahami. Sehingga nanti ketika panas, masukin aja kepala ke kulkas. Gitu. Ya. Yang angin enggak boleh. Kalau yang angin enggak boleh. Enggak boleh. Takutnya itu ada cairan kan yang keluar. Angin yang mana? Isap itu? Jangan. Karena itu ada rasa, berarti ada sesuatu. Iya. Oke? Jadi yang subhat-subhat dihindari. Tapi selain itu boleh. Maka Nabi kalau lagi panas-panas apa dilakukan? Diguyur air di kepalanya. Sampai betul-betul basah. Gitu. Kira-kira air masuk gak lewat pori-pori kita? Masuk. Buktinya orang selesai berhubungan suami istri, kalau dia mandi kembali kuat gak? Kembali kuat. Kenapa? Karena air menutupi pori-porinya dan masuk ke dalam. Oke. Selesai kaedahnya. Tapi makan dan minum yang disengaja. Kalau tidak sengaja batal nggak? Nggak. Betul rezeki. Kalau ada orang nih makan, udah minum, es teh lagi diminumnya. Es tahu, papa puasa. Alhamdulillah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan innama at'amahullahu wa saqah. Allah hanya sedang memberi dia makan dan minum. Nah, itu kalau tidak sengaja. Cuma tidak sengaja sekali-kali. Kalau 15 hari bisa-bisa dibawa ke rumah sakit jiwa nanti. Karena ini udah tidak punya akal berarti. 15 hari gimana? Baik. Kemudian pembatal kedua. Kita ambil dulu jima. Apa yang kedua? Jima. Jima itu semua jenisnya membatalkan puasa. Tapi tidak semua jima di bulan Ramadan mewajibkan kafarah. Apa kafarah? Bayar denda. Kita sebut kasus per kasus dulu baru kita paham. Kasus pertama berjima di rumah tanpa safar suami istri. Ini wajib mengqadha puasa hari itu ditambah puasa 2 bulan berturut-turut di bulan lain. Sanggupkah mereka? Saya kira tidak sanggup. Sehari aja tidak sanggup apalagi 2 bulan berturut-turut. Maka diganti dengan kasih makan 60 orang miskin. Penggantinya memberi makan 60 orang. Jima kedua, jima yang direncanakan safarnya. Ada pengantin baru, kepengen berhubungan siang hari di bulan Ramadan. Kata si laki-lakinya, kita touring aja yuk. Kemana? Ke Cianjur aja yang dekat-dekat. Penting safar kan. Kalau udah safar di sana berarti tidak puasa kita berdua. Ini sama kasus dengan yang pertama, bahkan dia berdosa. Yang kedua ini lebih besar dosanya. Kenapa? Karena dia ingin menipu Allah. Ketiga, ada keperluan safar, baik laki maupun perempuannya. Si laki-lakinya mau pergi safar ke Bali karena ada meeting pekerjaan. Punya mau ikut. Boleh ikut? Boleh, silakan. Sampai sana mereka tidak puasa, boleh nggak berhubungan? Boleh. Tapi mereka hanya wajib kodok saja karena hari itu mereka batal puasa. Tidak bayar kafarah. Tidak sama dengan pertama dan kedua. Yang keempat. Ya, yang keempat. Suami baru pulang safar. Dari perjalanan tidak puasa. Sampai rumah jam 10. Istri baru selesai mandi haid. Jam 9 pagi. Ketemu di rumah. Boleh mereka berhubungan enggak? Boleh apa enggak? Sejak kapan antum tahu bolehnya?
Kalau antum baru tahu sekarang, aduhai betapa malangnya kita. Boleh. Boleh. Kenapa? Karena si istri memang dari pagi tidak puasa. Apa aja yang boleh dilakukan oleh orang tidak puasa, boleh dilakukan. Suami juga dari jauh, dia memang tidak puasa kan. Sampai rumah jam 10. Naik pesawat misalnya. Maka boleh mereka berhubungan. Kasus kelima. Kelima ini, ada orang dihukumi oleh dokter, Anda nggak boleh puasa. Karena ini dan itu, karena penyakit. Karena ada orang nggak boleh puasa tapi jalan bugar-bugar aja. Karena memang penyakitnya di dalam. Oke? Di rumah dong. Istri baru selesai mandi haid. Tapi ini sakit betul-betul dikatakan dokter, Anda tidak boleh puasa. Misalnya dia cuci darah misalnya. Karena orang cuci darah kalau selesai cuci darah, tenaganya ada lagi kan. Bisa berhubungan dengan istri kan. Oke. Cuci darahnya jam 9, tenaga lagi dia saat itu, istri kebetulan, qadarullah, baru selesai mandi haid. Boleh nggak mereka berhubungan? Boleh nggak mereka berhubungan? Boleh, sama dengan kasus keempat. Jelas nggak? Tapi semua puasa itu tetap harus diqadha. Namun yang terakhir, yang si laki, dia bayar fidyah. Karena memang tidak bisa puasa dalam jangka waktu yang lama. Sampai sini fahamkah? Oke. Tidak semua jima di bulan Ramadan membayar kafarah. Harus dirinci. Ya. Ya. Cukup? Oke, yang ketiga. Pembatal puasa yang ketiga. Muntah dengan sengaja. Ya. Man dhara'ahul qai. Fala yaqdi. Barang siapa yang dia diserang oleh muntah. Maksudnya muntah tanpa sengaja. Maka tidak perlu dia qadha puasanya hari itu. Artinya puasanya tetap sah. Wa man istaqa'a fa'alaihi al-qadha au falyaqdi. Siapa yang sengaja muntah hendaklah dia mengqadha puasanya. Arti puasanya batal. Masalahnya adalah kasus yang kita sering temukan ketika kita sendawa. Itu makanan tuh hanya sampai sini. Ya kan? Di luar juga enggak, di sini aja sampainya. Pertanyaan, ditelan lagi atau dikeluarin? Jawab. Kalau antum sengaja keluarin berarti sengaja muntah karena dia belum keluar. Ditelan lagi enggak? Telan enggak? Telan. Nah, kalau sudah keluar enggak disengaja, misal keluarlah dari mulut kita rasa-rasa ikan tuna tadi gitu. Nah, ini enggak perlu ditelan lagi, dibuang. Ini baru dibuang. Karena kalau telan lagi enggak enak. Nah, ini pembatal puasa itu. Nah, yang terakhir atau berikutnya yang kelima, infus. Infus. Pasang infus. Ya. Namanya haknatun. Ya, infus itu ditaruh di urat besar kan. Dia bisa mengenyangkan. Bahkan kalau orang diinfus terus bisa gemuk kan. Tuh. Yang benar dalam masalah ini, insya Allah wallahu a'lam, membatalkan puasa. Kalau Anda sakit diinfus, ya niat tidak puasa aja hari itu. Karena memang orang sakit memang tidak puasa kan. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan donor darah? Boleh atau tidak? Masalah donor darah itu bukan masalah mengeluarkan darah. Tapi masalah kondisi orang yang berpuasa. Biasanya orang donor darah akan lemah. Dan itu 90% dalam perkiraan akan melemahkan. Maka tidak boleh mendonor darah. Karena ada hukum perkiraan secara umum orang yang didonor darah lemah. Bedanya dengan bekam cuma sedikit. Ya diambil di kulit aja. Bekam boleh. Inilah pembatal puasa.
Saya kira akan banyak pertanyaan. Mau nanya sampai sini? Antum mau nanya? Iya. Anak kasih waktu agak lama ditanya nih. Ibu-ibu mau bertanya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini perkiraan puasa tahun ini kan Pak Ustadz ada 2 versi. Muhammadiyah tanggal 18. Pemerintah kelihatannya belum karena dia akan meneliti dulu. Iya. Istilahnya jadi belum ditentukan. Tapi udah punya ancar-ancar 19 tanggal 19. Nah terus ada penganalisa bahwa Muhammadiyah ini berdasarkan penentuannya itu global. Jadi secara umum dunia. Tapi kalau yang 19 yang dari Departemen Agama itu analisanya itu berdasarkan daerah. Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura. Nah dalam hal ini bagaimana kita menyikapi dengan perbedaan ini. Sedangkan lebarannya, hari rayanya itu sama. Tanggal 20. Oke. Berarti Muhammadiyah 30 kalau dia mulai tanggal 18. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum. Pertama, saya keluar dulu dari apa yang dijawab. Ada pertanyaan. Manusia itu kadang diuji oleh Allah dengan kecerdasan. Pintaran. Apa ujiannya? Apakah kecerdasan ini mau tunduk kepada wahyu atau tidak? Menghitung itu adalah bagian dari kecerdasan orang-orang ini. Masya Allah luar biasa. Ini cerdas. Ini ilmu tingkat tinggi. Bisa menghitung waktu dalam 1 tahun. Dan kita tidak pungkiri kecerdasan itu. Namun ada momennya di mana kecerdasan itu diuji dengan mau tunduk kepada wahyu atau tidak. Itu pertanyaannya. Karena wahyu mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Maksud Idul Fitri. Itu wahyunya. Nabi mensyaratkan apa? Melihat. Baru setelah itu wa in gumma alaikum, apabila terjadi awan maka sempurnakan 30 hari. Kalau sekarang sudah ditentukan, maka kemana hadis ini akan dipraktekkan? Karena hadis ini akan dipraktekkan di akhir bulan Sya'ban. Orang-orang disuruh lihat hilal. Saat itu kecerdasan harus tunduk kepada wahyu. Maka saya katakan tadi, terkadang orang itu terlalu cerdas, dia akan menganalogi sesuatu tanpa menunggu waktu di mana waktu itulah waktu ibadah untuk mulai meneliti kapan puasa. Meneliti kapan puasa itu waktunya menjelang bulan Ramadan dan akhir Sya'ban. Sekarang akhir Sya'ban atau masih pertengahan? Mau akhir. Tapi akhirnya hari loh, bukan hari akhir 1 pekan atau 2 pekan. Bukan. Apalagi ditentukannya mungkin sebelum Sya'ban ini. Atau jangan-jangan bulan Ramadan lalu sudah ditentukan. Baik, kedua. Karena pemerintah mengikuti hilal yang ada di daerah. Adapun Muhammadiyah mengikuti global. Yang benar yang mana? Kalau Anda membenarkan daerah, mana dalil? Sekali lagi kita tidak berbicara kecerdasan di sini kalau berbicara dalil. Kecerdasan akan ditundukkan kepada dalil. Kalau kecerdasan diandalkan tanpa tunduk pada dalil, Qarun benar dong. Karena Qarun itu cerdas. Dalilnya adalah Ibnu Abbas pernah dilaporkan oleh seorang sahabat, wahai Ibnu Abbas, di Syam mereka sudah sholat Id. Kok kita belum? Ibnu Abbas menyebutkan mereka melihat hilal, kita juga di sini melihat hilal sendiri. Berarti mengikuti daerah apa global? Daerah masing-masing. Saya kira jelas ini. Dan itu ada kisahnya dalam Sahihul Bukhari. Di bawah Imam Al-Bukhari tentang
perkataan seorang sahabat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jelas? Ya. Oke, silakan. Gini Ustaz, kebetulan saya punya saudara ya, Pak. Setiap dia hamil, ya ada berapa orangnya, dia bilang, Pak kalau saya hamil saya nggak usah bayar Fidyah. kodo, Kodo. hanya fidyah aja. Terus saya bilang kalau menurut pendapat Ibnu Abbas kan lebih kuat dia bayar fidyah saja, tidak bayar kodo. Jadi saya nanya lagi sama Ustaz lagi, kodo fidyah. Jadi yang saya maksudnya mana Ustaz? Itu satu Ustaz. Kedua gini Ustaz. Satu lagi di sana kalau taraweh kita bisa pakai dua ya, dua. Terus sementara di masjid lain 4-4-3. Yang roji yang mana Ustaz gitu. Udah, Oke. maksud. Ya. Berarti antum tidak satu pertanyaan, dua pertanyaannya. Oke. Ibu yang hamil dan menyusui menurut Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, ya, idza, ada kalimat idza, jika, oke, berarti ini ada syarat bayar fidyah atau qadanya nanti. Jika seorang wanita yang hamil atau menyusui khawatir memudaratkan diri dan janin atau bayinya, maka dia meninggalkan puasa dan bayar fidyah dan tidak perlu qada. Ada ustadz yang berpendapat selain itu? Banyak. Ya. Akhirnya bingunglah jemaah. Kalau ana tetap bercondong pada pendapat yang ini, fidyah saja. Kenapa? Lebih tenang, ini pendapat sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada yang berpendapat lain, kita hargai juga. Tapi ini pendapat yang sampai hari ini kami pegang. Karena dikaitkan dengan idza, jika. Kan sampai ada pendapat yang lebih sulit lagi kan, fidyah dan qada sekaligus, dua-duanya. Ya, iya. Bagaimana dengan istri ustadz yang lahirnya satu. Bahkan ada yang anaknya masih merangkat sudah gendong lagi. Satu digendong di perut ada. Iya. Itu menunjukkan bahwa si ustadz itu memang ialah laki-laki sejati punya selera. Dan boleh aja Tad. Nah sebentar. Yang kedua tadi pertanyaan. Pertanyaan apa kedua? Salat tarawih. Oke, tarawih itu dua-duanya boleh. Yang 2-2-1, 4-4-3 langsung. Yang sebenarnya pasangannya begini, 2 sampai 8. Oke, berarti 8 rakaat. Untuk witirnya 2-1. Ini sebenarnya pasangannya. Pasangan asalnya kan. Yang 3 langsung witirnya itu 4-4-3 langsung. Itu pasangan aslinya. Tapi orang Indonesia 2-2-3. Apakah sah? Sah juga, tidak masalah. Tapi kalau kita kembali kepada umumnya asal dalilnya 2-2, nanti witirnya 2-1. Berarti 2 kali salam. Iya. Tapi kalaupun ada yang mengatakan 2-2-3 langsung, tidak masalah. Jelas? Nah, ini ada pertanyaan ibu-ibu nih. Nanti ditanyakan oleh ibu-ibu nanti. Ini ada pertanyaan, ada doa ibu di belakang ini, Allahumma habib ilainal Madinah. Ini doa Nabi ya. Allah buat kami cinta kepada Madinah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah sholat tarawih itu termasuk qiyamul lail? Iya. Tarawih tidak ada dalilnya penamaan itu. Nama asli tarawih itu qiyamul lail. Kapan penamaan tarawih? Di zaman tabi'in. Karena imamnya lama bacaannya di Ka'bah ini, di Masjidil Haram. Karena imamnya lama bacaannya, maka setiap 4 rakaat ada waktu istirahat. Waktu istirahat inilah dinamakan tarawih. Dan waktu istirahatnya seukuran 7 kali tawaf di Ka'bah.
Itu 7 kali tawaf itu waktu istirahatnya. Ini dinamakan tarawih. Ya kita gimana ini? Qul huwallahu ahad aja sudah dianggap tarawih kita. Ya. Ya, zaman tabi'in penamaan itu. Nggak ada dalil sholat tarawih gitu, nggak ada. Yang ada maqama Ramadan kan. Siapa yang sholat malam di bulan Ramadan? Ya. Sebenarnya qiyamul lail, sholat tahajud yang dimajukan, tapi dengan cara berjamaah di bulan Ramadan. Apakah jika sudah sholat tarawih sudah tidak perlu tahajud lagi? Sepertiga akhir tarawih. Sebenarnya kalau sudah tarawih sama imam di masjid, bagi yang sholat di masjid, dia sudah seakan-akan sholat semalam suntuk. Kalau nanti mau sholat lagi sebelum masak atau biasa sholat malam, yang dianggap tahajud itu sholat mutlak aja. Kan boleh sholat mutlak. Sholat mutlak aja. Dan semua dapat pahala insya Allah. Untuk fidyah selama 30 hari, apakah boleh dikeluarkan satu orang saja? Untuk satu orang saja. Kalau saya saran ana, buatkan 30 porsi untuk 30 orang yang berbeda. Saran, karena itu yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik kan begitu. Begitu dia datang Ramadan, kan dia tua, tidak bisa lagi puasa. Umur 90-an ke atas. Pada saat lemah fisiknya, dia buat 30 porsi, dikasih makan langsung, diselesai. Jangan pakai uang, karena para sahabat lebih kaya dari kita kalau bicara uang. Buktinya harta Utsman bin Affan sampai sekarang masih ada. Masih ada nggak banknya Utsman? Tidak ada. Mereka tidak menggunakan uang. Bukan tidak ada uang. Sejak dulu sudah ada uang. Wallahu a'lam. Antum sekarang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ini ada 2 nikmatan untuk manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kadang-kadang sebagai manusia kita suka hilaf, melakukan kehilapan. Masalah dengan waktu luang ini. Bagaimana solusi yang terbaik untuk menggunakan waktu luang itu, Bang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Pertama, antum harus yakin bahwa waktu itu adalah diri kita. Kata Al-Hasan Basri, innama anta ayyam. Kau itu adalah hari-hari. Bila lewat satu hari maka sudah lewatlah engkau. Kita ini hari-hari waktu. Kita sendiri ini bagian dari waktu. Bisa diambil kembali nggak omongan saya yang dari tadi itu? Kalau saya berbicara kotor dari tadi, bisa diperbaiki kembali nggak yang sana yang sudah lewat? Nggak bisa. Kita ini adalah waktu itu sendiri. Bagian dari waktu. Yang kalau kita sia-siakan waktu itu berarti kita telah menyia-nyiakan waktu dengan sesuatu yang tidak berguna untuk kita. Dan sesuatu yang keluar dari kita ini tidak akan kembali lagi. Coba. Antum mau hirup lagi, itu racun. Apalagi kotoran. Ya. Ini udah hilang nih. Ketika ada tarik. Kaitan dengan waktu enggak itu? Kalau ini saya pakai, kaitan dengan waktu enggak? Waktu. Sia-sia ketika hirup rokok. Maka untuk menghirup udara aja kita butuh waktu. Gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya karena kita yakin diri kita ini, kata Anas, kata Hasan al-Basri, innama anta ayyam. Kau hari-hari. Kau adalah hari ke hari. Bila hilang satu hari, maka hilanglah dirimu. Jangan sampai kau pergi dengan keadaan sia-sia. Sampai pada puncaknya nanti akan keluar ruh dari jasad kita dan tak akan kembali lagi. Sampai hari kiamat. Itu agar kita memanfaatkan waktu. Mengenai kesehatan. Kesehatan itu jemaah sekalian biasanya kita akan menghargai setelah kita sakit. Setelah kita sakit. Karena kesehatan ini kadang menipu kita. Sehat terus. Karena sehat, tidur, makan. Makan. Diperiksa gulanya, gula darahnya melonjak. Oke? Dia tidak manfaatkan untuk menjaga kesehatannya dengan cara entah itu bergerak
atau dengan cara berusaha yang positif, bekerja dan yang lainnya. Baik. Lebih utama manakah umroh di bulan Ramadan? Apakah di awal Ramadan atau di akhir bersama dengan i'tikaf Ramadan? Bagaimana dengan wanita i'tikafnya di hotel aja atau di masjid? Ma'am, barakallahu fikum. Dua pertanyaan berarti. Umrohnya lebih utama awal atau akhir? Lebih utama akhir tentunya. Ya, kalau bicara lebih utama. Tapi pahala hajinya sama. Ya, pahala hajinya sama. Kemudian yang menjadi perbedaan kan tambahannya. Kemudian kedua, wanita boleh ke i'tikaf di hotel. Kalau di Masjidil Haram, justru wanita dianjurkan i'tikaf di hotelnya. Kenapa? Karena dia lebih tertutup. Semua daerah haram itu masuk dalam Masjidil Haram. Tapi bagi laki-laki, yang terbaik baginya i'tikaf di dalam Masjidil Haram. Kecuali tidak dapat tempat di dalam masjid, ya di emperan. Ternyata di emperan tidak dapat juga. Jadi i'tikaf sama istri di hotel. Iya. Itu dia. Jadi ibu-ibu lebih baik i'tikaf di mana? Di hotel. Apalagi ibu-ibu yang khawatir terjadi fitnah, lebih baik menutup diri di hotel. Dan pahalanya tentunya lebih banyak. Karena wanita ada perintah untuk menyendiri di rumah. Dan di sini di hotel. Jelas? Tapi kalau di Masjid Nabawi, namanya i'tikaf ya di masjidnya. Di dalam ruangan masjid. Buat ibu-ibu. Kalau Nabawi kan lebih jelas, lebih teratur. Ini ibu-ibu, ini bapak-bapak. Kalau Masjidil Haram, karena banyaknya manusia, kadang kita tidak tahu tempat wanita itu di mana. Ya, kadang ketika kita sholat, kita sujud, udah ada nenek-nenek India di depan kita gitu kan. Kadang kan lebih muncul dia. Bangun kita dari sujud gitu. Karena memang keadaan yang begitu banyak manusia. Memang Nabawi masih teratur. Jelas? Walaupun ibu-ibu juga di Masjid Nabawi, di rumahnya juga lebih baik, di kamar lebih baik. Ada pertanyaan lain? Ya, antum kemarin ketemu anak? Oh iya, Masya Allah ya. Terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau ingin memastikan saja dan supaya teguh untuk masa taraweh. Kalau di lingkungan saya kan 23 kalau nggak salah ya. Cuman kadang-kadang kebanyakan pas 8 pada bubar. Lanjutin di rumah witirnya kalau nggak salah. Yang ideal atau yang afdol itu saya ngikutin 23 atau 8 ikut. Dan terima kasih. Nah, barakallahu fikum. Terjadi silang pendapat di antara para ulama tentang lebih dari 11 itu. Nabi juga pernah sholat 13 kan? Pernah sholat 11, pernah sholat 13. Maka sebagian ulama mengatakan sholat qiyamul lail itu yang paling bagus perinciannya ya. Kalau sholatnya, bacaannya pendek-pendek, maka yang diperbanyak rakaatnya. Seperti dulu-dulu Masjidil Haram kan begitu. Karena katanya udah 11 rakaat ya. 11. Dulu dua Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu menggunakan itu. Kalau panjang bacaannya 11 rakaat. Nah, sekiranya antum sudah ikut yang 23, ikutlah sampai selesai. Tidak usah pulang, ikut sampai selesai. Supaya dapat pahala sholat semalam itu caranya. Kalau antum berpegang harus 11 rakaat, ya cari masjid lain. Yang tempat memang 11 rakaat. Supaya nanti konsisten kita. Jelas? Cukup? Oh masih satu lagi ini Bapak mau nanya. Oke. Makasih. Ini Pak Ustadz, tadi ada penjelasan Pak Ustadz bahwa kalau untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu yang penting salat malam. Okay. Berarti di rumah
Boleh kan? Boleh. Boleh. Terutama ibu-ibu kalau Ya, kita bawa ibu-ibu di rumah boleh. Jadi tiap puasa itu berarti ibu-ibu kalau di rumah dapat terus dia. Dapat. Lailatul Qadar. Dapat. Ya. Kan Lailatul Qadar itu tidak hanya untuk yang itikaf di masjid. Yang itikaf dapat keutamaan itikaf juga. Dan mereka lebih memungkinkan dapat sholat malam karena mereka konsisten di masjid. Nah yang di rumah bagaimana? Dapat. Emang Nabi SAW sholat tarawih di masjid waktu dia sholat malam di Ramadan? Kan di rumah. Oke? Jelas. Satu lagi. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Kalau di Masjid Raya sini kebetulan kita kan bagian penerimanya kayak fidyah dan zakat. Nah, ketika pertengahan Ramadan biasanya itu ada yang bayar fidyah tapi itu belum dilakukan gitu loh. Ada yang sudah dilakukan dan ada yang belum dilakukan. Misalnya dia langsung bayar, Pak saya mau fidyah untuk 30 hari padahal kan belum tahu besok dia puasa apa enggak kan. Dan dilihat sakitnya dia. Ya ini misalnya dia ya misalnya sakit gitu ya sakit tapi dia kadang-kadang itu sudah langsung bayar, saya mau bayar untuk 1 bulan ini enggak apa-apa, kita terima aja atau mungkin kan Anas bin Malik itu di awal Ramadan dia bayar fidyah untuk 30 hari. Berarti besok itu beliau sudah yakin bahwa ya karena dia memang tidak bisa puasa kan, ada tua sakit. Ya itu kalau itu mungkin bisa ya. Ya. Tua sakit menahun tapi ya kalau sakit biasa enggak boleh. Sakit biasa maksudnya sakit biasanya sembuh gitu. Enggak boleh, dia enggak boleh bayar fidyah. Terus yang kedua, untuk fidyah ini kan diberikannya kepada fakir dan miskin. Nah, biasanya parameter kita itu kita distribusikan ke kayak petugas satpam dan kebersihan. Karena itu mereka gajinya kan jauh dari UMR, sehingga itu kita bagikan ke mereka-mereka yang ada di lingkungan gini. Sudah pas, jelas. Karena didefinisikan apa itu fakir. Fakir adalah orang yang tidak punya kemampuan untuk mencari nafkah. Pendapatannya sehari kurang dari 50% kebutuhan hariannya. Kurang dari 50% dari kebutuhan hariannya, itu fakir. Kalau miskin, kebutuhan hariannya kurang dari 100%. Dia dapat sehari itu bisa kerja tapi tidak memenuhi kebutuhan secara sempurna kalau dilihat secara keseluruhan dalam kehidupan keluarganya. Satpam misalnya, cukupkah gaji itu untuk keluarganya setiap hari seperti normalnya orang makan? Gak cukup, berarti dia miskin, berhak dapat fidyah. Yes? Cukup ya? Satu lagi. Ya. Ya, terakhir Pak Ustadz, Ya. Ana menanyakan kaitan dengan itikaf untuk para akhwat ini. Apakah lebih baik di rumah atau ada juga yang memaksakan di masjid? Itu, makasih banyak itu. Ulang. Itikaf wanita di rumah. Berdiam diri di rumah atau di masjid? Iya. Di masjid, maksud bukan di Masjidil Haram ya, di sini. Apakah dia di masjid atau di rumah? Kalau di masjid dia tidak mendatangkan fitnah ke masjid. Tapi kalau terfitnah atau dia sendiri memfitnah orang lain, apalagi cantiknya mutafakun alaih gitu, maka di rumah lebih baik. Jelas? Jelas ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.